Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Reginia Putri Maharani dengan NPM 211506104. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir dari percobaan 1 praktikum jaringan komputer. Nah, di sini saya sudah berada di paket tracernya, lalu di sini terdapat labs-nya. Nah, baik, yang pertama itu kita pilih switch-nya dulu. Saya memilih dua switch, yaitu untuk switch 1 dan switch 2. Kemudian kita ke end device untuk memilih PC. Di sini juga kita memilih dua PC, yaitu untuk PC A dan PC B. Nah, sebelum itu kita ubah dulu namanya terlebih dahulu. Dari switch 0 ini kita ubah menjadi S1. Lalu switch 1 kita ubah menjadi S2. Lalu PC 0 menjadi PC A. Lalu PC 1 menjadi PC B. Nah, maka dari itu S1 akan disambungkan ke PCA menggunakan kabel copper, yaitu kabel yang ini. Nah, di sini dari pas internet 0/6 kita sambungkan ke PCI yaitu dengan pas internet 0. Lalu dengan menggunakan kabel yang sama dari S2 yaitu dengan pas internet 0/18 dihubungkan ke PCB dengan mengklik pas internet 0. Lalu untuk antara switch 1 dan switch 2 kita menggunakan kabel copper cross yaitu kabel yang ini. Ya, maka dari pas internet 0/1 ke switch 2 menggunakan pas internet 0/1 juga. Nah, kemudian kita akan masuk ke VCA terlebih dahulu. Di sini kita dapat klik desktopnya, lalu ke IP configure. Nah, di sini kita akan mengisi IP address-nya terlebih dahulu. Nah, itu dia IP address-nya itu 192.168.1.10. Lalu kemudian subnext-nya, lalu kita close, kita ke command prompt, lalu kita ketikkan IP config. Nah, sudah dapat dilihat di sini terdapat IP address dan subnext-nya. Lalu kita close untuk PCA, lalu kemudian kita ke PCB. Sama seperti PCA tadi, kita ke desktop dulu, ke IP configure, lalu kita masukkan IP address-nya, itu 98.168.1.1. Nah, ini subnext-nya. Dan langsung lalu kita close, kita ke command prompt, lalu kita klikkan IP config. Nah, sudah muncul subnext sama IP address-nya. Lalu kita close, kita ke switch 1 terlebih dahulu. Nah, pada switch 1 ini kita ke CLI, lalu kita enter. Nah, lalu kita klikkan enable. Kita klikkan enable. Nah, jika sudah, enable ini digunakan untuk memasukkan privilege, maka kita menggunakan enable. Lalu selanjutnya configure terminal. Configure terminal ini digunakan untuk memasuki atau mode configure global untuk ke configure perangkatnya. Lalu selanjutnya dari switch ini, nama switch ini akan kita ubah menjadi S1, maka kita ketikkan hostname S1. Nah, jika sudah, selanjutnya untuk mengaktifkan DNS yang dapat mengganggu proses konfigur, maka kita akan mengetikkan no IP domain lookup. Nah, jika sudah, lalu
untuk memasukkan kata sandi, kita memerlukan enable secret class. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita akan memasukkan main console. Nah, jika sudah masuk berikan kata sandi agar akses ke konsolnya dapat berproses lancar, maka kita akan mengetikkan passwordnya, yaitu password. Passwordnya itu jarcom sesuai dengan nama praktikumnya. Nah, lalu selanjutnya untuk mengaktifkan terminal kata sandi, untuk itu maka untuk mengakses ke konsol kita perlu mengetikkan login. Setelah login, kita bisa mengetikkan exit. Nah, lalu untuk masuk ke interface VLAN atau memasuki konfigur antarmuka VLAN 1, maka kita dapat mengetikkan interface VLAN atau interface VLAN 1. Nah, selanjutnya yaitu kita memasukkan IP address-nya. Nah, jadi ini kan kita ketikkan dulu IP address 192.168.1.1, lalu 255.255.255.0. Nah, kemudian bisa kita lanjut untuk memasukkan no SH-nya. Setelah itu, kita memasukkan banner untuk mengatur pesan atau peringatan yang akan ditampilkan ketika mengakses switch. Maka di sini kita dapat ketik banner MOTD agar ads horizon user only, lalu ditutup dengan pagar. Selanjutnya kita exit terlebih dahulu sebelum kita masuk ke copywriting startup. Nah, lalu kita exit dulu. Nah, jika sudah seperti ini, untuk menyimpan konfigurasi yang sudah dibuat di startup yang agar konfigurasi tetap ada setelah di reset, maka kita dapat mengetikkan copy running config start config. Nah, jika sudah, lalu untuk kita menampilkan versinya, dapat kita menampilkan konfigurasi yang berjalan, yaitu kita dapat mengetikkan show running config. Nah, dapat kita lihat. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat interface pas 0/1 sampai dengan interface gigabyte internet 0/2. Lalu terdapat IP address-nya, dapat banner MOTG-nya, lalu terdapat line console, passwordnya Jarcom. Lalu selanjutnya, untuk melihat versinya kita dapat untuk mengetikkan show versions. Nah, ini sudah terdapat versinya, yaitu di sini dapat kita lihat. Nah, lalu selanjutnya kita untuk ke show
IP interface brief. Nah, ini dapat lihat terdapat pas internet 0/1 sampai pas internet 0/21, lalu terdapat up down statusnya. Nah, kemudian untuk S1 atau switch 1 ini sudah, maka kita ke switch 2 terlebih dahulu atau S2. Pada switch 2 ini atau S2 ini langkah-langkahnya sama seperti pada S1. Maka di sini akan saya jelaskan kembali atau saya praktikkan kembali langkah-langkahnya di switch 2 ini. Nah, kita enter terlebih dahulu, maka kita enable terlebih dulu. Nah, lalu kita configure terminal dulu. Lalu dari nama switch kita ubah menjadi nama S2, maka kita ketikkan host name S2. Nah, kemudian kita lanjut untuk mengetikkan DNS-nya, kita bisa mengetikkan no IP domain lookup. Sudah. Selanjutnya bisa kita ketikkan line const 0. Nah, lalu untuk memasukkan kata sandinya kita perlu mengetikkan password jarcom. Nah, lalu kita ke login, masuk ketikkan login, lalu ketikkan exit. Nah, lalu di sini selanjutnya akan masuk ke interface VLAN, maka kita akan ketikkan interface VLAN 1. Nah, selanjutnya yaitu IP address-nya. Nah, di sini kita ketik IP address 192.168.1.2. Nah, 255.255.255.0. Nah, kemudian no yes. Setelah itu, kita bisa ketikkan banner MTD, MOTD, pagar reset user only pagar. Nah, untuk itu kita harus exit dulu dari reset only tadi. Maka kita klik, kita ketik exit. Nah, jika sudah, maka kita baru dapat mengetikkan copy running config star config. Nah, jika sudah seperti ini, maka selanjutnya yang kita tampilkan yaitu mengenai configure. Maka kita ketikkan show running config. Nah, kita enter. Nah, ini dapat dilihat di sini kayak seperti yang ada di switch 1 tadi, sama tampilannya itu interface pas 0/1 sampai dengan interface gigabit internet 0/2, lalu terdapat IP address-nya, lalu terdapat password-nya. Nah, kemudian untuk melihat versinya kita dapat mengetikkan show version. Nah, ini versinya. Lalu kemudian kita dapat mengetikkan show IP interface grid. Nah, sama seperti tadi terdapat pas internet 0/1 sampai dengan 0/21. Terdapat statusnya up, down. Nah, seperti itulah kurang lebih S1 dan S2 hampir sama. Nah,
Kemudian kita kembali ke command prompt pada VCA. Nah, di sini kita dapat mengeping, yaitu kita ketikkan ping, lalu kita masukkan IP-nya, yaitu dari VCA ke VCB, yaitu 192.168.111. Nah, di sini dapat dilihat ping berhasil, yaitu dapat dilihat ada sendnya 4, receivernya 4, lossnya 0. Lalu kemudian kita coba pula di VCB. Nah, kita ping ke 192.168.110. Nah, dapat dilihat ping pula berhasil di sini, sama seperti di VCA, sendnya 4, receivernya 4, dan lossnya 0. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.